Puluhan pemuda Desa Seriwu Jerewaru Lombok Timur nekat menanam pohon pisang di tengah jalan. Kasus pembobolan ATM Bank Syariah NTB masih didalami Polda NTB. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB kali ini. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Lombok Timur. Pemirsa, puluhan pemuda Desa Seriwu Jerewaru Lombok Timur nekat menanam pohon pisang di tengah jalan. Aksi ini bentuk protes karena jalan utama menuju sejumlah objek wisata tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Puluhan pemuda Desa Seriwe, Kecamatan Jerewaru, Lombok Timur nekat menanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak. Padahal jalan rusak ini merupakan akses utama penghubung Desa Seriwe menuju sejumlah objek wisata di wilayah Jerewaru. Tak hanya menanam pisang, para pemuda ini bermain air hujan dan mancing di jalan yang berlubang. Aksi ini sebagai bentuk protes karena jalan yang mengalami rusak parah ini tak kunjung diperbaiki. Selamat sore, jadi ini adalah aktivitas dari pemuda Dusun Temudo, Desa Seriwe. Jadi bisa kita lihat langsung di lokasi jalan yang sangat tidak layak untuk dilewati. Tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Jadi mohon untuk dipertimbangkan akses jalan. Tolong Pak, tolong pertimbangkan ke lokasi, lihat apa yang kita miliki di sini ini sangat tidak layak untuk dilewati. Sementara itu, pemerintah Desa Seriwe mengaku sudah mengusulkan perbaikan sejak tahun 2019, namun tak kunjung mendapat perhatian. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita balik informasi hukum dan kriminal pemirsa. Kasus pembobolan ATM Bank Syariah NTB masih didalami Polda NTB. Polisi telah mengamankan sejumlah alat bukti termasuk rekaman CCTV. Subdit 3 Jatanras Ditkrimum Polda NTB sampai saat ini masih terus bekerja keras mengungkap laporan kasus pembobolan anjungan tunai atau ATM milik Bank NTB Syariah yang ada di Jalan Energi Karangpanas, Ampenan. Kasus pembobolan ATM tersebut terjadi pada 23 Desember 2022, namun baru diketahui dan dilaporkan pihak bank pada Januari 2023. Akibat pembobolan ATM tersebut, korban dirugikan 560 juta. Modus pembobolan ATM disebutkan menggunakan metode jackpot atau dengan cara mengganjal dengan memasukkan kartu ATM. Jadi memang penyidik masih bekerja keras untuk mengungkap kasus pembobolan ATM yang terjadi pada tanggal 23 Desember dan 24 Desember tahun 2022. Memang sudah ada informasi-informasi yang bisa kita dapatkan, namun ini belum masuk ke tahap kesimpulan, masih penyelidikan yang masih memerlukan waktu bagi para penyidik untuk mengungkap kasus ini. Polisi telah mengamankan sejumlah alat bukti termasuk rekaman CCTV dan pelaku pembobolan ATM diduga tidak hanya melibatkan eksekutor lapangan, melainkan orang dalam atau teknisi ATM. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah fasilitas objek wisata Danau Biru di Lombok Tengah mulai rusak, diduga tidak sesuai spesifikasi dalam pengerjaannya. Sejumlah fasilitas objek wisata Danau Biru di Desa Karangsidemen, Kecamatan Batu Keliang Utara, Lombok Tengah yang baru selesai dibangun sejak 2 bulan yang lalu. Objek wisata ini pun telah ramai dikunjungi wisatawan, meski baru tuntas dikerjakan namun sejumlah fasilitas mulai rusak. Kerusakan fasilitas pendukung objek wisata Danau Biru ini diduga lantaran tidak sesuai spesifikasi, padahal penataan Danau Biru ini menghabiskan anggaran hingga 7,3 miliar rupiah. Kepala Desa Karangsidemen menjelaskan terkait kerusakan ini belum dapat dipastikan lantaran Pemdes tempat tidak dilibatkan dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Terkait temuan kerusakan sejumlah fasilitas objek wisata Danau Biru akan dilaporkan ke Badan Pemeriksaan Keuangan.
Memang di dalam pengerjaannya ataupun sekarang realita yang terjadi di lapangan di Danau Biru, memang di sana sekarang sudah ada beberapa kerusakan. Contoh di sekitar Danau Biru tersebut ada beberapa kayu yang sudah patah. Kayu di sana memang seharusnya karena belum 2 bulan genap selesai pengerjaan tapi sudah rusak, itu juga memang patut menjadi atensi kita bersama-sama. Sejumlah fasilitas objek wisata Danau Biru yang rusak diantaranya tangga kayu dan beberapa titik spot swafoto pengunjung. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama kami.